Bersaing memperebutkan Indonesia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Meskipun intervensi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik semakin meningkat, namun mereka tidak ada strategi ekonomi yang cukup jelas dan komprehensif yang dapat membawa kemakmuran untuk kawasan tersebut. Saat ini ada dua perjanjian ekonomi dan perdagangan yang paling penting di Asia, yaitu RCEP yang dipimpin China dan CPTPP yang dipimpin Jepang. Sebagai negara nomor satu di dunia saat ini, Amerika Serikat tidak berpartisipasi satupun dalam keduanya, dan mereka masih tidak dapat membuat rencana ekonomi dan perdagangan pimpinannya sendiri. Bila ingin bersaing dengan China hanya dengan pembicaraan kosong atau pameran kekuatan militer, apakah itu memungkinkan? Seperti diketahui pada tanggal 13 Desember yang lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan perjalanan ke 3 negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sehari sebelum perjalanannya, pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri G7 baru saja berakhir di Liverpool, Inggris. Salah satu poin terpenting dari pertemuan tersebut adalah negara-negara ASEAN diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk pertama kalinya, yang menunjukkan bahwa para Menteri Luar Negeri G7 tidak bersedia melihat hubungan ASEAN-China yang semakin mesra, sehingga mereka harus lebih mementingkan masalah Indo-Pasifik. Kunjungan Antony Blinken ke Asia Tenggara sekali lagi membuktikan pernyataan yang dibuat oleh pembuat kebijakan Indo-Pasifik Amerika dan Asian SAAR, Kurt Campbell, bahwa Amerika Serikat sangat mementingkan posisi penting negara-negara Asia Tenggara di kawasan Asia Pasifik, dan akan mulai agresif meluncurkan persaingan sengit di Asia Tenggara dengan China pada tahun 2022. Perjalanan Antony Blinken menunjukkan Amerika Serikat mulai khawatir ketinggalan dari China, sehingga rencana ini dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Di antara semua negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat tampaknya lebih memusatkan perhatiannya pada negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura, sementara mengabaikan pentingnya posisi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Menurut Kurt Campbell, jika negara ini diurutkan menurut kepentingan tertinggi Amerika Serikat, akan tetapi paling tidak dikenal oleh Amerika Serikat, Indonesia dapat menempati peringkat pertama. Dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terpadat keempat dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Baik Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lord Austin juga telah mengunjungi negara-negara Asia Tenggara tahun ini. Namun, mereka berdua langsung melewatkan Indonesia, yang membuat media Indonesia merasa terpojokkan. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh China di Indonesia semakin meningkat. China dan Hong Kong saat ini adalah investor terbesar di Indonesia. China telah membantu Indonesia membangun banyak jalan raya, pembangkit listrik, pabrik pertambangan, pabrik baterai listrik, maupun kereta cepat Jakarta-Bandung, dan telah mendonasikan 80% vaksin COVID-19 ke Indonesia. Indonesia yang selalu menganut politik luar negeri non-blok dan sangat berhati-hati di antara dua gajah raksasa, Amerika Serikat dan China, tidak ingin menyinggung pihak manapun. Pada bulan Juli dan Agustus tahun ini, militer Amerika Serikat pernah meminta Indonesia untuk mengizinkan pesawat patroli anti kapal selam maritim P-8 Poseidon Amerika Serikat untuk mengisi bahan bakar di Indonesia, tetapi langsung ditolak Indonesia. Presiden Joko Widodo adalah seorang pemimpin pragmatis yang tidak akan menolak siapapun yang dapat membawakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kurt Campbell menekankan salah satu langkah terpenting bagi Amerika Serikat di tahun depan adalah meningkatkan kontak dengan semua negara ASEAN. Pemerintahan Joe Biden berusaha mengejar China dalam membangun pengaruh di kawasan tersebut. Peningkatan kontak antara pemimpin tingkat tinggi ASEAN pasti akan melibatkan bidang ekonomi, strategi politik, dan bidang pendidikan. Hal ini didasarkan pada kontak diplomatik tingkat tinggi dan pada dasarnya mengartikulasikan visi kemitraan yang erat antara Amerika Serikat dan ASEAN. Wakil Perdana Menteri Singapura, Heng Swee Keat, menyatakan Amerika Serikat perlu meningkatkan partisipasi ekonominya di Asia dengan alternatif yang sama pentingnya,
untuk menggantikan Trans-Pacific Trade Agreement dengan 11 negara yang diundurkan oleh Presiden Trump beberapa tahun yang lalu. Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute of Australia, mengatakan dalam sebuah komentar di New York Times, rencana Antony Blinken mengunjungi Jakarta adalah koreksi dari pengabaian Amerika Serikat sebelumnya. Akan tetapi, bila Amerika Serikat mengharapkan satu kali kunjungan dapat menetapkan hubungan mesra dengan Indonesia, apakah memungkinkan? Bila dibandingkan dengan seringnya pertemuan antara Menteri Luar Negeri China dan Menteri Luar Negeri Indonesia yang memiliki kontak tatap muka dalam upaya China membantu Indonesia menghadapi epidemi COVID-19 dan pemulihan pengembangan ekonomi Indonesia. Mungkin pemerintahan Biden harus menggunakan kunjungan ini untuk meluncurkan serangan pesona yang berkelanjutan untuk memikat Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Meskipun intervensi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik kian hari kian meningkat, namun Amerika Serikat tidak ada strategi ekonomi bagi negara ASEAN. Tidak seperti dua perjanjian ekonomi dan perdagangan yang paling penting di kawasan ASEAN seperti Regional Comprehensive Economic Partnership, disingkat RCEP yang dipimpin China, dan CPTPP yang dipimpin Jepang. Sebagai negara nomor satu di dunia saat ini, Amerika Serikat tidak berpartisipasi satupun dalam kedua kerjasama paling penting di Asia. Apakah mungkin dapat bersaing dengan China hanya dengan cek kosong atau pameran kekuatan militernya? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!